linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Tujuannya yaitu untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen dengan syarat uji, yaitu hubungan antara variabel dependen dan independen harus bersifat linier. Untuk analisis regresi linear berganda, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Tahap pertama yaitu pemodelan seleksi bivariat dengan uji korelasi antara variabel numerik, lalu dilakukan uji bivariat yang kedua menggunakan variabel kategorik dengan analisis bivariat uji T, di mana jika hasil kedua uji yang dilakukan pada tahap pertama didapatkan nilai p-value-nya kurang dari 0,25, maka tidak dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Langsung saja kita ke pengaplikasiannya pada aplikasi SPSS. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih menu Regression, dan klik sub menu Linear. Pada kotak dependen, isikan variabel dependen. Dalam hal ini berarti dimasukkan variabel BB bayi. Kemudian pada kotak independen, dimasukkan variabel umur ibu, BB ibu, HB1, dan status menyusui. Kemudian pada kotak metode, pilih Enter, lalu klik OK. Dari kotak model summary didapatkan nilai R-square sebesar 0,469, yang artinya keempat variabel independen dapat menjelaskan variabel berat bayi sebesar 46,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik didapatkan p-value 0,001 pada kotak ANOVA, yang berarti persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah signifikan. Namun prinsip pemodelan harus yang sederhana variabelnya, sehingga masing-masing variabel independen perlu dicek nilai p-value-nya. Variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 atau dari alfanya akan dikeluarkan dari model. Agar persamaan garis yang digunakan untuk memprediksi menghasilkan angka yang valid, maka persamaan yang dihasilkan harus memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan uji regresi linear ganda. Adapun uji asumsinya, yaitu langkahnya kita klik Analyze, kemudian pilih menu Regression, lalu klik sub menu Linear. Masukkan variabel BB bayi pada kotak dependen, lalu masukkan variabel umur ibu, BB ibu, status menyusui, dan HB1 pada kotak independen. Kemudian klik option statistik, beri centang pada bagian collinearity, diagnostik, dan covariance matrix. Kemudian pada bagian residual, centang bagian yang Durbin-Watson. Kemudian klik continue. Lalu klik option plots, masukkan stress sheet pada kotak Y, dan untuk kotak X-nya masukkan pred. Pada bagian standar residualnya tentang pilihan histogram dan normal probability. Klik continue, lalu klik OK. Yang pertama dilakukan yaitu uji asumsi eksistensi, di mana asumsi dapat dipenuhi bila residualnya menunjukkan min yang mendekati nilai 0 dan adanya sebaran. Pada tabel didapatkan nilai residualnya yaitu 0,000 dengan standar deviasi 425,877. Dapat disimpulkan bahwa asumsi eksistensinya terpenuhi. Selanjutnya uji asumsi independensi yang hasilnya dapat dilihat pada tabel model summary. Bila nilai Darwinnya sebesar minus 2 sampai plus 2, yang berarti asumsinya dipenuhi. Sebaliknya, bila nilai Darwinnya kurang dari minus 2 atau lebih dari plus 2, berarti asumsinya tidak terpenuhi. Pada tabel didapatkan hasil koefisiennya sebesar 1,913, yang berarti asumsinya terpenuhi. Uji selanjutnya yaitu uji asumsi linearitas yang dapat dilihat pada tabel ANOVA. Asumsinya akan terpenuhi bila p-value-nya kurang dari alfa. Di sini berarti asumsinya terpenuhi karena p-value-nya didapatkan sebesar 0,0005. Selanjutnya uji asumsi homoscedasty dengan melihat pola yang tersebar. Di sini polanya tersebar yang berarti asumsinya terpenuhi. Selanjutnya uji asumsi normalitas, di mana bila datanya menyebar secara linear berarti asumsinya terpenuhi. Maka pada data ini asumsinya terpenuhi.